Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Nabila Utruja. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya review dengan topik CT scan. Jurnal yang saya ambil berjudul Relation Between Chest CT Findings and Clinical Conditions of Coronavirus Disease or COVID-19 Pneumonia, a Multi-Center Study. CT scan, sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai CT scan. CT scan atau computed tomography adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian gambar X-ray yang diambil dari berbagai sisi tubuh seseorang. Jadi setelah serangkaian gambar X-ray ini diambil, maka akan diolah menggunakan sistem komputerisasi dan hasil pencitraan cross-sectional bagian dari organ target dapat diamati pada monitor komputer. Contohnya ada di komputer yang di sebelah kanan. Bisa dilihat di gambar. Hasil CT scan juga lebih baik daripada ronsen atau sinar X konvensional. Hal ini disebabkan karena citra yang dihasilkan oleh CT scan lebih bagus dan lebih rinci daripada ronsen atau sinar X konvensional, sehingga lebih mudah untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian kita akan membahas tentang COVID-19 atau virus yang sedang pandemik saat ini. Berawal dari Desember 2019 lalu, terdapat suatu kasus pneumonia yang terjadi di Wuhan yang disebabkan oleh sebuah virus SARS-CoV-2. Dan pada 31 Januari, World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa wabah penyakit coronavirus COVID-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Hal ini disebabkan karena virus COVID-19 ini menyebar dengan cepat dan dapat menyebar ke suatu wilayah atau bahkan suatu negara. Indikasi gejala terkena COVID-19 ini dapat dilihat dari riwayat epidemiologi. Contohnya, telah bepergian ke luar negeri atau berkontak langsung dengan orang yang terindikasi positif COVID-19. Dan gejalanya ini yaitu ada demam dan batuk kering. Namun, karena gejalanya mirip dengan flu, maka agak susah untuk membedakannya atau untuk mendiagnosis pneumonia COVID-19 dengan flu biasa dari luar. Sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan uji tes laboratorium RT-PCR dan memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian ada CT scan dan COVID-19. Pneumonia COVID-19 ini merupakan salah satu manifestasi klinis yang disebabkan oleh COVID-19. Citra memiliki peran penting dalam mendiagnosis pneumonia, sehingga citra dapat digunakan untuk sebagai modalitas imaging utama pada kasus suspek dan sangat membantu dalam memantau perkembangan pasien dalam masa pengobatan. Oleh karenanya, studi jurnal ini akan membahas mengenai klarifikasi fitur CT scan dada. Karena di sini kita akan berfokus pada paru-paru, maka akan digunakan CT scan dada dalam kasus COVID-19 untuk membantu menyaring dugaan kasus COVID-19 dan mengevaluasi kasus yang telah dikonfirmasi positif. Kemudian metodenya yaitu kita menggunakan sampel total pasien positif sebanyak 101 pasien. Dan menurut pedoman COVID-19 yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional, pasien dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada tipe ringan, tipe umum, tipe parah, dan tipe fatal. Berdasarkan variasi pengobatannya pada studi ini, maka pasien akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok saja, yaitu kelompok pasien darurat dari tipe parah dan fatal, dan kelompok pasien tidak darurat, yaitu tipe ringan dan umum. Kemudian, studi ini menggunakan 4 tipe scanner CT scan, yaitu Anatom 16 HD, High Field Dual, 64 MD City Light Specificity, dan Somatom Emotion. Parameter CT scan yang digunakan untuk keempat scanner CT scan ini sama, yaitu tegangan tabung sebesar 120 kV, arus tabung sebesar 100 sampai 200 mA, pitch dalam range 0,75 sampai 1,5, dan kolimator dalam range 0,625 sampai 5 mm. Semua data citra yang diperoleh maka akan diolah menggunakan algoritma rekonstruksi medium sharp dengan ketebalan irisan 0,625 sampai 5 mm. Dan nantinya akan diamati dalam pengaturan paru-paru, yaitu dengan lebar 1500 HU. HU ini di sini merupakan Hounsfield unit
atau skala numerik pengolahan, dan level minus 700 HU, dan mediastinal lebar 350 HU dan level 40 HU. Kemudian dihasilkan karakteristik klinis. Di sini telah disajikan tabel basic clinical and epidemic factors. Di sini dari 101 pasien terdiri dari 56 pria dan 45 wanita dengan range umur sekitar 17 sampai 75 tahun. Dan ternyata yang paling banyak terindikasi positif yaitu berumur 21 sampai 40 tahun karena orangnya itu sebanyak 44 orang. Sedangkan yang paling sedikit yaitu yang di bawah 20 tahun dan di atas 70 tahun, di mana hanya satu orang tiap masing-masing. Dan kemudian di sebelah kanan kita melihat epidemiologic history atau riwayat epidemiologi mereka, di mana di situ ada terkena secara langsung, secara tidak langsung, atau bahkan tidak terkena sama sekali. Rata-rata pasien yang ternyata terindikasi terkena secara langsung, yaitu sebanyak 84 orang, sedangkan yang tidak terkena sama sekali, terkena paparannya sama sekali itu sebanyak 5 orang. Dan di sini ada onset symptom atau gejala yang mereka alami, yaitu yang paling atas atau yang paling banyak ditemukan yaitu adalah demam, di mana sebanyak 79 orang mengalami demam, kemudian disertai batuk. Batuk itu sebesar 63 orang, kemudian diikuti oleh gejala lainnya seperti lemah, sakit tenggorokan, dispepsia, diare, mual muntah. Dan ternyata pasien-pasien ini lebih banyak mengalami lebih dari satu simptom, yaitu sebanyak 67 orang. Dan pula ada yang tidak terkena gejalanya sama sekali, yaitu hanya 2 orang. Kemudian ada underlying disease, di sini ada penyakit turunan dan rata-rata mereka itu tidak mengalami penyakit sebelumnya, itu sebanyak 71 orang. Sedangkan sisanya mengalami penyakit yang beragam. Dan kemudian di sini ada hasil CT scan, di mana di sini kita menggunakan 2 sampel citra dari hasil CT scan 2 orang. Yang figur pertama ada di sebelah kiri, menunjukkan hasil CT scan dari dari orang yang berumur 37 tahun yang terindikasi positif dan tipenya ini biasa. Nah, di sini dapat dilihat adanya bilateral multifocal ground glass opacities JGO and mixed JGO and consolidation lesion. Di sini dapat kita lihat pada gambar BCD terdapat panah yang menunjukkan suatu area, di mana area tersebut merupakan penurunan pelemahan paru-paru atau GGO-nya. Kemudian pada sebelah kanan terdapat gambar 2, yaitu dari wanita berumur 63 tahun yang ternyata dia itu memiliki tipe yang parah. Dan dapat dilihat pada gambar yang C, di mana panahnya itu menunjukkan suatu area yang terkena bilateral diffuse ground glass opacities and reticulation, di mana karena ini lebih parah, maka area penyebarannya pun semakin luas. Kemudian ini merupakan data hasil citra, di mana ternyata orang-orang di sini, orang-orang pasiennya ini memiliki citra yang seperti ditampilkan di slide. Bisa dilihat. Dan kemudian kita akan langsung ke discuss. Itu CT scan dapat membantu dalam mendeteksi dini adanya kelainan paru-paru untuk menyaring orang yang suspek COVID-19. Dalam studi ini digunakan fitur pencitraan seperti JGO sebesar 86,1%, JGO campuran konsolidasi sebanyak 64,4%, dan retikulasi sebanyak 48,5%. Dan ditemukan pada sebagian besar pasien memiliki besar lesi vaskular sebanyak 71,3% yang kemudian disebabkan oleh respon inflamasi akut. Ditemukan 4 dari 14 fitur pencitraan distorsi arsitektur, bronchial distraksi, pembesaran kelenjar getah bening thoracic, dan efusi pleura yang lebih banyak ditemukan pada kelompok darurat. Hasil dari rata-rata data hasil CT scan tadi membuktikan bahwa dalam analisis skor perluasan
menunjukkan bahwa kelompok darurat memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kelompok non-darurat. Skor perluasan di sini maksudnya adalah nilai perluasan area paru-paru yang terindikasi terkena virus COVID-19 ini. Nah, kesimpulannya, CT scan dapat digunakan untuk memeriksa dan mendiagnosis awal selain menggunakan tes laboratorium RT-PCR. Jadi CT scan dapat metode kedua yang dapat digunakan selain menggunakan RT-PCR. Nah, kemudian pasien positif COVID-19 pneumonia memiliki hasil citra yang khas atau citra yang tertentu dan dapat membantu dalam pemeriksaan awal suspek dan dapat mengevaluasi keparahan dan luasnya area penyakit. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya ambil, yaitu kelebihannya yang pertama adalah bahasanya yang cukup menarik karena dapat membantu pemeriksaan pada pasien yang suspek COVID-19. Dan kedua, dapat menganalisa COVID-19 ini secara terperinci dan cukup informatif dari orang-orang yang terkena positif COVID-19. Tapi kekurangannya, terdapat banyak istilah yang kurang dipahami dan tidak melakukan perbandingan antara pasien yang positif dengan negatif COVID-19 dan tidak ada studi lanjut mengenai perkembangan pasien yang positif COVID-19. Ini merupakan daftar pustaka dan saya mengambilnya dari American Journal of Röntgenology. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.